Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama saya tidak membuat video buat kalian ya, karena kemarin kita sudah PTM. Nah, hari ini kita harus PJJ lagi. Berdoa aja kita bisa PTM lagi seperti sebelumnya. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang peluang. Nah, ini peta konsep materi tentang peluang, yaitu pertama, yaitu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kemudian nanti juga ada peluang suatu kejadian, selanjutnya ada frekuensi harapan, dan yang terakhir yaitu tentang peluang kejadian majmu'. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan ruang sampel dari suatu percobaan dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu menentukan peluang suatu kejadian. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menentukan peluang komplement suatu kejadian. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, contoh penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan dengan tepat. Yang kedua, memperkirakan hal yang akan terjadi. Misalkan aja kalian mau pergi, melihat cuaca kok mendung. Wah, kalian terus berpikir, kira-kira peluang hujannya berapa persen dan peluang tidak hujan berapa persen. Kemudian berikutnya misalkan aja untuk meminimalisir kerugian. Misalkan aja seorang pedagang buah, pada musim penghujan dia mau berdagang semangka. Nah, kira-kira peluang ruginya berapa persen? Lebih besar ruginya atau untungnya? Kemudian selanjutnya misalkan aja digunakan dalam bidang ekonomi. Kalau dalam bidang ekonomi, misalkan aja pada perusahaan asuransi. Untuk perusahaan asuransi yang swasta, dia tidak sembarangan menerima nasabah asuransi ya. Jadi sebelum mendaftar biasanya ditanya dulu dia punya riwayat penyakit apa. Misalkan aja awalnya dia sudah punya riwayat penyakit mungkin jantung koroner atau mungkin sudah gagal ginjal yang harus cuci darah, itu biasanya perusahaan asuransi tidak mau. Jadi biasanya awal mendaftar itu harus sehat dulu. Kemudian selanjutnya bisa juga digunakan dalam bidang geologi tadi ya, untuk perkiraan cuaca. Selanjutnya yaitu mengenai penemuan teori peluang. Sebenarnya untuk penemuan teori peluang untuk sebelum-sebelumnya itu sudah ada ya, tapi kan belum tertulis. Jadi ini yang saya pakai itu yang sudah tertulis ya, tapi sebelumnya ini sudah ada. Nah, itu pada tahun 1654 ada seorang penjudi namanya De Mere. Dia sering kalah dalam judi sampai dia pusing. Akhirnya dia meminta temannya yang bernama Pascal dan Fermat untuk memecahkan permasalahannya. Kalian mungkin sudah tahu ya kalau Pascal itu terkenal pada teori, pada fisika, yaitu hukum Pascal ya. Tapi dia juga seorang ahli peluang. Akhirnya Pascal dan de Fermat menemukan sebuah teori ya, yaitu mengenai peluang. Kita mempelajari dulu tentang pengertian peluang atau probabilitas. Adalah kemungkinan yang terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Kemudian ada namanya percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Berikutnya nanti ada istilah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Kemudian nanti ada namanya kejadian atau peristiwa.
adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C. Kemudian banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Kemudian banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. Sekarang kita lihat untuk contoh 1. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah yang A, ruang sampel percobaan tersebut. Kemudian yang B, kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Kemudian yang C, kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Untuk yang A tadi ditanya ruang sampel percobaan tersebut. Ruang sampel dari pelemparan sebuah mata dadu, yaitu akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya S, dan ini ditulis dalam bentuk himpunan ya. S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya elemen ruang sampel atau NS sama dengan 6. Kemudian yang B ditanya kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Untuk sisi dadu bermata ganjil yaitu angka 1, 3, 5. Sehingga nanti NA-nya ada 3. Kemudian perintah yang C ditanya kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Nah, mata dadu yang habis dibagi 3 yaitu 3 dan 6, sehingga nanti NB-nya sama dengan 2. Kita lihat untuk contoh yang kedua. Pada percobaan melambungkan 2 koin yang sama sekaligus, maksudnya melemparnya ini bareng ya. Tentukan yang A, ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Kemudian yang B, tentukan ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Kemudian yang C, kejadian E, tentukan kejadian E ya berarti, yaitu munculnya angka dan gambar. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Yang pertama tadi, tentukan ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Nah, kita buat tabelnya ya. Misalkan aja ini untuk koin yang pertama. Dan ini koin yang pertama, misalnya jadi koin yang kedua bisa dibolak-balik ya. Koin itu kan ada angka sama gambar. Ini juga sama aja angka sama gambar. Nah, nanti munculnya ini kan A sama A, berarti AA. Kemudian yang ini jadinya AG. Kemudian ini yang bawah jadinya GA sama GG. Sehingga nanti ruang sampel dari percobaan melambungkan 2 koin yang sama yaitu AA, AG, GA, dan GG. Nah, ini jika menggunakan tabel kemungkinan. Berikutnya, ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon. Ini kan misalkan aja startnya atau mulainya. Dan ini koin yang pertama. Koin yang pertama itu kan angka, gambar ya. Kemudian koin yang kedua munculnya kan juga sama aja angka sama gambar. Ini juga angka sama gambar. Jika nanti bisa kita susun, jadinya ini sama ini kan angka sama angka, berarti AA. Kemudian ini jadinya AG. Kemudian ini jadinya GA. Kemudian ini jadinya GG. Untuk S-nya sama yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kemudian perintah yang C tadi, tentukan kejadian E yaitu munculnya angka dan gambar. Berarti nanti kan ini ya, angka sama gambar, AG sama GA. Jadinya nanti kalau ditanya N-nya sama dengan 2. Kemudian mencari banyaknya ruang sampel. Nah, misal mencari NS dari pelemparan 1 koin. 1 koin itu kan ada 2 sisi yaitu angka sama gambar. Berarti nanti NS-nya itu 2. Kemudian mencari NS dari pelemparan 2 koin. Tadi sudah kita cari ya. NS-nya ketemunya 4.
Kemudian kalau NS dari pelemparan 3 koin, nanti NS-nya 8. Nah, sisi koin itu kan ada 2, yaitu angka dan gambar. Sehingga nanti dapat dicari rumusnya, kan sisinya 2 ya, berarti nanti NS-nya sama dengan 2 pangkat N. Coba jadi masukkan. Ini kan 1 koin, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 1. Kemudian ini 2 koin, jadinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang ini 3 koin, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berikutnya mencari NS pada pelemparan dadu. Misal pada pelemparan 1 dadu, NS-nya sama dengan 6. Udah jelas ya, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada pelemparan 2 dadu, maka NS-nya sama dengan 36. Nah, untuk sisi dadu itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 sisi. Sehingga nanti dapat dirumuskan NS sama dengan 6 pangkat N. 6 ini merupakan sisinya, N-nya itu berapa dadunya, intinya gitu. Coba aja kalau ini ya, ini untuk pelemparan sebuah dadu, berarti kan 6 pangkat 1, hasilnya 6, sudah betul. Kemudian ini 2 dadu, berarti rumusnya 6 pangkat 2 sama dengan 36, berarti sudah betul. Nah, bagaimana jika pelemparan 2 dadu dan koin? Nah, kita lihat pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin, maka nanti NS-nya 6 pangkat 1 kali 2 pangkat 1. Kan dadu itu sisinya ada 6 ya. Kan hanya 1 dadunya, berarti 6 pangkat 1. Kemudian untuk koinnya juga hanya 1, sisinya ada 2, berarti 2 pangkat 1. 6 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 12. Kemudian berikutnya pada pelemparan sebuah dadu dan 2 koin. Dadu sisinya ada 6, dadunya hanya 1, berarti 6 pangkat 1. Kemudian 2 koin ya ini ya. Koin itu sisinya ada 2. Terus karena ada 2 koin berarti dipangkatkan 2. Jadi 6 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 sehingga hasilnya 24. Kemudian jika pada pelemparan 2 dadu dan sebuah koin, maka nanti jadinya dadunya kan ada, sisinya ada 6, dadunya ada 2, jadi dikuadratkan. Dikali sebuah koin, koin sisinya ada 2, tapi koinnya hanya 1, berarti 2 pangkat 1, jadinya 6 kuadrat dikali 2 pangkat 1, sehingga nanti NS-nya sama dengan 72. Semoga kalian bisa memahami ya. Berikutnya yaitu peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Ini waktu SMP sudah pernah ya. PA merupakan peluang kejadian A. NS banyaknya anggota S, kemudian NA banyaknya anggota A. Nah, dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kisaran nilai peluang suatu kejadian atau PA-nya di sini ya antara 0 sampai 1. Jika A-nya sama dengan 0, K ini ya himpunan kosong, maka peluang suatu kejadian sama dengan 0 atau PA sama dengan 0. Artinya kejadian A itu mustahil terjadi. Jika A sama dengan S atau peluang kejadian sama dengan 1 atau PA sama dengan 1, artinya kejadian A itu pasti terjadi. Kemudian kita lihat untuk contoh yang ketiga. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan yang A, peluang muncul mata dadu berangka ganjil. Kemudian yang B, peluang muncul mata dadu berangka kurang dari 3. Kita lihat untuk penyelesaiannya.
Untuk ruang sampel pelemparan sebuah dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti NS-nya ada 6. Untuk yang A dulu. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu berangka ganjil. Angka ganjil yaitu angka 1, 3, dan 5. Kita tuliskan di sini. Bentuk sebuah himpunan ya. A sama dengan 1, 3, 5. Sehingga nanti NA sama dengan 3. Sehingga nanti untuk peluang A adalah NA per NS. Jadinya nanti 3 per NS-nya 6. Bisa kita sederhanakan sehingga nanti sama dengan setengah. Nah, itu untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, tadi ditanya peluang muncul mata dadu berangka kurang dari 3. Mata dadu yang berangka kurang dari 3 yaitu angka 1 dan 2. Kita tuliskan B sama dengan, ini dalam bentuk himpunan, 1,2. Sehingga nanti NB-nya sama dengan 2. Sehingga nanti peluang B adalah PB sama dengan NB per NS. NB-nya tadi ada 2, NS-nya sama dengan 6. Sehingga nanti jadinya 2 per 6. Sehingga kalau kita sederhanakan jadinya 1 per 3. Kita lihat untuk contoh yang keempat. Dari satu set kartu BRID itu semuanya ada 52 kartu ya. Diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang mendapatkan kartu as dan kartu warna hitam? Kita lihat untuk penyelesaiannya. Kita lihat ini kartu-kartunya ya. Semua ini ada 52 kartu. Nah, ini ya, NS sama dengan 52. Kemudian A, misalkan aja kejadian terambil kartu as. Kartu as berarti kan yang ini ya. Nah, ini yang A ini kartu as. Sehingga nanti NA-nya ada 4. Kemudian B, kejadian terambil kartu warna hitam. Nah, warna hitam berarti kan ini ya. Ini sampai sini. Sehingga jadi nanti NB-nya sama dengan 26. Untuk PA-nya, PA, NA per NS. Tadi N-nya ada 4, NS-nya ada 52, sehingga 4 per 52. Kalau kita sederhanakan sama dengan 13. Kemudian PB. PB rumusnya NB per NS. Tadi NB-nya 26, NS-nya 52. Sehingga PB sama dengan 26 per 52. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan sama dengan setengah. Selanjutnya contoh yang kelima. Ada 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Tiap-tiap kuda diberi nomor 1, nomor 2, sampai nomor 10. Tentukan peluang kuda bernomor 3, 4, dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Berarti udah jelas ya. Juara 1-nya nomor 3, juara 2-nya nomor 4, dan juara 3-nya nomor 7. Pada kasus seperti ini, nanti kita mencarinya menggunakan permutasi yang sudah pernah kita pelajari dulu ya. Nah, langkah pertama dicari dulu ruang sampelnya. Banyaknya cara agar 3 dari 10 ekor kuda memenangkan lomba dengan mementingkan urutan pemenang adalah 3 unsur dari 10 unsur. Atau nanti bisa juga ditulis 10 permutasi 3. Sehingga jadinya 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. Sehingga sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Sama dengan, kita uraikan ya, jadinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, itu sudah sama dengan bawahnya, per 7 faktorial. Ini kita coret-coret ya. Sehingga nanti hasilnya 720. Sehingga nanti NS-nya 720. Jadi ini ya, 10 permutasi 3 hasilnya 720. Selanjutnya dibuat permisalan. Misalkan A kejadian kuda bernomor 3, 4, dan 7 keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3.
Dalam kasus ini hanya satu kemungkinan kuda bernomor 3, 4, dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, 2, dan 3. Jadi pada saat kalian mempelajari permutasi itu menggunakan kaidah pencacaan itu dibuat 3 kotak itu ya. 3 kotak. Ini nanti dibuat 3 kotak gini ya. Ini nanti gini. Ini yang depan juara pertama. Juara pertamanya kan 3, berarti hanya satu kemungkinan. Juara keduanya yaitu angka nomor 4 ya, berarti hanya satu kemungkinan. Dan juara ketiganya nomor 7, berarti juga hanya satu kemungkinan. Ya. Sehingga nanti untuk peluangnya, jadinya nanti gini ya, NA per NS. NA-nya itu 1 ya ini tadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 per NS. NS-nya tadi 72. Sehingga nanti peluangnya 1/720 ya. Jadi peluang kuda bernomor 3, 4, 7 sebagai juara 1, 2, dan 3 adalah 1/720. Selanjutnya yaitu contoh yang kelima. Sebuah kantong berisi 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kantong tersebut akan diambil 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang yang terambil. A, ketiganya kelereng berwarna hijau. Kemudian yang B, 2 kelereng merah dan 1 kelereng hijau. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui tadi banyak kelereng merah ada 6, banyak kelereng biru ada 4, dan banyak kelereng hijau ada 5. Sehingga nanti jumlah semua kelerengnya ada 15. Langkah yang pertama kita mencari NS-nya terlebih dahulu. Tadi semua kelerengnya ada 15, kemudian diambil 3, berarti nanti 15 kombinasi 3. Sehingga nanti sama dengan 15 faktorial per 3 faktorial kali 15 dikurangi 3 faktorial. Sehingga nanti sama dengan 15 faktorial per 3 faktorial kali 12 faktorial. Sehingga nanti sama dengan, kalau diuraikan ya, jadinya 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial per. Ini 3-nya diuraikan, 3 kali 2 kali 1 dikali 12 faktorial. Nah, nanti dicoret-coret ya ini. Kemudian 5 sama 3, kemudian 14 sama 2, sehingga hasilnya 455. Jadi NS-nya 455. Selanjutnya kita mencari perintah yang A, tentukan peluang yang terambil ketiganya kelereng berwarna hijau. Nah, untuk ini kita mencari NA-nya ya. Kan tadi kelereng hijaunya ada ini ya 5, kemudian diambil 3, jadinya 5 kombinasi 3. Sehingga nanti sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 min 3 faktorial. Sehingga nanti sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Dan kita uraikan sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial ini dicoret ya. Kemudian dikalikan 2 kali 1, ini juga bisa dicoret. Sehingga nanti sama dengan 10. Sehingga nanti PA, peluang dari A tadi apa? Peluang terambilnya ketiga kelereng berwarna hijau. Sama dengan apa? NA per NS. Sehingga sama dengan 10 per 455, sehingga sama dengan 2 per 91. Jadi peluang terambilnya ketiganya kelereng hijau adalah 2 per 91. Kemudian yang B, misalkan B adalah kejadian terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, nanti untuk NB-nya berarti kan tadi kelereng merahnya ada ini ya, ada 6, kemudian diambil 2, berarti 6 kombinasi 2. Kemudian untuk biru ada 4, diambil 1, berarti 4 kombinasi
1. Sehingga nanti sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 min 2 faktorial. Kemudian dikalikan dengan 4 faktorial per 1 kali 4 min 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Dikalikan dengan 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Sehingga nanti kalau dihitung hasilnya, ini ya 14 kali 4 sama dengan 60. Jadi PB atau peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 60 per 455 sehingga sama dengan 12 per 91. Jadi peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 12 per 91. Selanjutnya yaitu frekuensi harapan suatu kejadian. Kita lihat untuk definisinya. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian yang akan terjadi dalam suatu percobaan. Nah, nanti secara matematis dirumuskan FH itu maksudnya frekuensi harapan ya. FHE sama dengan N kali PE. Ini ada keterangan FHE merupakan frekuensi harapan dari kejadian E, kemudian N banyaknya percobaan, kemudian PE peluang kejadian E. Kita lihat untuk contoh selanjutnya yaitu contoh yang ke-6. Pada percobaan mengambil satu kartu secara acak dari seperangkat kartu brid yang dilakukan dengan pengembalian. Tentukan frekuensi harapan yang terambil adalah kartu king jika percobaan dilakukan 91 kali. Kita lihat untuk penyelesaiannya. PE misalkan aja peluang kejadian terambilnya sebuah kartu king. Kemudian NS adalah banyaknya kartu brid dari satu set kartu bridnya. Kemudian NE banyaknya kartu king dari satu set kartu brid. Nah, nanti untuk PE sama dengan NE per NS. NE berarti banyaknya kartu king dari satu kartu brid kan ada 4 per NS. NS-nya itu kan 52, sehingga 4 per 52. Kalau disederhanakan jadinya 1/13. Kemudian kita mencari frekuensi harapannya. Frekuensi harapan rumusnya FHE tadi ya sama dengan N. N itu kan berapa kali percobaan ya. Dikalikan dengan peluangnya. Jadinya 91 dikali 1/13 sehingga sama dengan 7. Jadi frekuensi harapan terambilnya kartu king adalah 7. Selanjutnya peluang komplement suatu kejadian. Ini ada diagram Venn. Nah, di sini ada A, di luarnya ada A komplement. Nah, ini namanya semesta itu ya semuanya yang meliputi dari A dan A komplement. Misalkan himpunan A dianggap kejadian A, kemudian banyaknya kejadian A dituliskan dengan NA. Kemudian himpunan A komplement ya, berarti yang di luar A, dianggap kejadian bukan A. Sehingga nanti NA-nya sama banyak kejadian A komplement adalah NA komplement. Misal R ruang sampel, maka banyaknya ruang sampel itu sama dengan NS. Maka hubungan antara NA komplement dan NS dapat dituliskan ya, berarti NA ini ya ditambah NA komplement sama dengan NS. Kemudian masing-masing ruas dibagi dengan NS sehingga nanti hasilnya NA per NS ditambah NA komplement per NS sama dengan NS per NS. NS per NS ini berarti artinya 1 ya. Berdasarkan definisi peluang dan ruang sampel dapat dituliskan. Nah, ini ya. Jadinya nanti ini ya. Ini kan bisa saya tulis jadi PA plus PA komplement sama dengan 1. NS per NS itu kan 1. Kemudian bisa juga dikembangkan jadi ini ya kan dipindah ruas. Jadi nanti PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Ya, nanti sama dengan bisa juga dibuat gini ya, PA sama dengan 1 dikurangi PA komplement, ini sama. Kita lihat untuk contoh yang ke-7.
Hari ini cuaca mendung. Peluang hari ini tidak turun hujan adalah 0,13. Berapa peluang hari ini hujan? Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya. Misalkan kejadian A adalah hari ini hujan. Berarti nanti kejadian A komplement adalah hari ini tidak turun hujan. Sehingga nanti untuk PA komplementnya, ini sudah diketahui ya, PA komplement itu sama dengan 0,13. Sehingga nanti PA sama dengan 1 dikurangi PA komplement. Sehingga nanti sama dengan 1 dikurangi 0,13. Sehingga sama dengan 0,87. Jadi peluang hari ini hujan adalah 0,87. Dari penjelasan saya tadi, semoga kalian sudah bisa memahami ya. Nah, ini silahkan kalian mengerjakan latihan soalnya dengan baik ya. Pokoknya yang penting berusaha mencoba. Selalu semangat untuk mengerjakan soal-soal ya. Semoga kalian sukses. Saya akhiri sekian dulu penjelasan dari saya. Selamat belajar. Semoga kalian sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.